Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah langkah kita kembali, dan itu semua murni karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita dan membuka hati kita untuk mau bermajelis ilmu agama. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan kembali mempelajari tafsir daripada kalamullah, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah mengakhiri satu surah, yaitu surah Al-Muddathir. Maka pada pertemuan kali ini, dengan memohon pertolongan dari Allah dan berdoa kepadanya agar Dia memberikan kepada kita pemahaman yang benar di dalam memahami firman-Nya, ucapan-Nya. Pada malam hari ini kita akan membaca surah Al-Qiyamah, yang mana surah Al-Qiyamah ini merupakan surah yang diturunkan di kota Makkah, Makkiyah, periode Makkah. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surah Al-Qiyamah sesuai dengan namanya. Al-Qiyamah artinya adalah hari kebangkitan. Asal katanya qoma, berdiri, bangkit. Yaqumu qiyam, artinya hari di mana seluruh manusia nanti akan dibangkitkan dari kuburannya, kemudian menghadap kepada Rabb-Nya. Di dalam ayat-ayat di dalam surah Al-Qiyamah ini menjelaskan bagaimana keraguan orang-orang kafir di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang adanya hari kebangkitan, karena mereka ragu akan adanya hari pembalasan, hari kebangkitan, hari ditampakkan seluruh catatan amal. Itulah yang membuat mereka berlaku sombong dan terus-menerus bergelimang di atas dosa-dosa mereka. Kalau kita kan orang-orang yang punya iman ini, kalau mau buat dosa, kita teringat hari ini kita bisa melakukannya, tapi nanti ada hitung-hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang membuat kita takut untuk berbuat dosa. Hari ini mungkin saya bisa selamat dari persidangan manusia dengan adanya harta kita, kekuasaan kita, jabatan kita, anak-anak yang membela kita. Tapi nanti ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan kita, menghisap kita satu persatu, maka tidak bermanfaat lagi anak-anak, harta, jabatan, dan segala kekuasaan yang kita miliki. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la uqsimu biyaumil qiyamah. Di sini la seharusnya artinya kan tidak. La itu makna asalnya adalah tidak. Akan tetapi la di sini adalah lamut taukid,
lam yang bermakna sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. La uqsimu biyaumil qiyamah, artinya sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Sebagaimana yang sudah sering disampaikan oleh para ustadz, ya, faedah dari para ulama bahwasanya ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, berarti makhluk yang Allah bersumpah dengan namanya adalah makhluk yang mulia, yang memiliki kedudukan. Hari kiamat adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti hari kiamat merupakan sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sisi orang-orang beriman, hari kiamat itu juga seharusnya begitu besar. Karena nanti manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir sekali hidup di dunia ini, tidak ada satupun yang tersisa, melainkan semuanya akan dibangkitkan dari kuburannya. Oleh karenanya Allah bersumpah dengan makhluknya yang besar ini. Sungguh aku bersumpah, uqsimu, aku bersumpah. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah, itu menandakan sesuatu yang Allah akan sampaikan ini benar-benar besar. Sesuatu yang Allah akan sampaikan ini perkara yang harus kita taruh perhatian di dalamnya. Sampai Allah bersumpah. Kita kalau mendengar orang yang jujur berbicara tanpa dia bersumpah, kita udah serius memandangnya. Kan begitu kondisi kita di dunia ini. Apalagi orang yang terkenal jujur, tidak pernah berdusta itu, tiba-tiba ngomong sama kita pakai kata sumpah. Itu biasanya lebih perhatian lagi kita untuk mendengarkan apa yang akan dia sampaikan. Berarti ini berita besar ini. Nah, ini zat yang maha tinggi, maha kuasa, pencipta seluruh alam semesta, tiba-tiba bersumpah. Berarti kita harus memberikan perhatian yang besar di sini. Sungguh aku bersumpah, kata Allah. Allah yang bersumpah di sini dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Kemudian Allah bersumpah kedua kalinya. Di ayat berikutnya Allah bersumpah lagi. Dan sungguh aku bersumpah bin nafsil lawwamah, dengan jiwa yang mencela dirinya sendiri. Lawwam itu asal katanya lama yalumu laum, artinya mencela. Kalau kita menggunakan kata lawwam, itu berarti jiwa yang sering mencela dirinya sendiri, mengoreksi. Jadi lawwamah adalah salah satu makhluk Allah yang besar juga. Apa itu? Yaitu jiwa yang selalu mengingatkan kita. Ini ada jiwa-jiwa begini, ya, jiwa yang suka mencela dirinya sendiri. Ketika dia melakukan satu dosa, biasanya ada tuh seperti suara hati. Kok kamu tadi ngangkat suara di hadapan orang tua? Ini jiwa orang beriman nih gini. Kalau ada kita memiliki suara hati begini, nah Allah bersumpah dengan itu tadi. Aku bersumpah tadi dengan hari kiamat, hari kebangkitan, dan aku bersumpah dengan makhluk yang besar, yaitu jiwa yang suka mengoreksi dirinya sendiri, yang suka mencela dirinya sendiri. Ini adalah jiwa yang baik. Yang suka mencela dirinya sendiri itu jiwa yang baik. Misalkannya dia terjatuh kepada dosa, ya tadi seperti yang kita contohkan, dia bicara sama orang tuanya, mungkin dibuat kesal oleh orang tuanya, ya, atau dia memukul anaknya tanpa ada alasan yang benar atau pukulan yang berlebihan. Kemudian di malam hari tiba-tiba muncullah jiwa yang mencela dirinya. Itu ada tuh begitu kadang-kadang. Kan kita rasakan itu.
Bapak Ibu sekalian mungkin pernah merasakan ketika melakukan satu dosa di malam hari nggak bisa tidur kita. Ada suara-suara gitu. Kok kamu pukul dia tadi? Kok kamu angkat suaramu? Jadi dicelanya dirinya sendiri gitu. Nah, Allah bersumpah dengan jiwa yang seperti itu. Ya pastinya kata para ulama, jiwa seorang mukmin itu lawamah. Jiwa seorang mukmin, kata Al Hasan Al Basri, itu lawamah. Jiwa seorang mukmin tuh dia suka mengoreksi dirinya sendiri. Di malam hari dia kalau udah buat dosa itu nggak bisa tidur dia. Ada kayak bisikan-bisikan, kamu kenapa tadi buat begini, kenapa buat begitu. Tapi kalau dia tidak memiliki bisikan hati lagi, nggak ada suara-suara hati begitu, nggak ada sinyal, nggak ada alarm di dalam hatinya ketika dia buat salah, terus merasa benar. Nah, ini berarti jiwanya bukan lawamah. Dan orang yang seperti ini akan binasa biasanya. Orang yang merasa sombong, dia nggak ada sinyal gitu di hatinya. Buat dosa ya udah malam hari, setelah dia membunuh, setelah dia memukul, setelah dia mencaci, setelah dia melakukan perbuatan melampaui batas, nggak ada sinyal di hatinya, ya udah biasa aja dia. Tidur dia dengan nyenyaknya, maka jiwa yang seperti ini bukan jiwa lawamah, tapi jiwa mukmin itu adalah lawamah, suka mengkritik dan mencela dirinya sendiri. Kok kamu buat gini? Kenapa nggak buat gini? Kamu makan udah dari yang halal belum hari ini? Kenapa tadi kamu terima suap begini dan segala macam? Kalau masih ada suara hati seperti itu, itulah jiwa lawamah yang Allah bersumpah dengannya. Jadi Allah di sini bersumpah dengan dua makhluknya. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, seperti yang tadi kita ibaratkan. Orang yang jujur yang kita kenal, dia dari kecil sampai dewasa nggak pernah bohong. Kalau dia ngomong kan kita pasti dengar gitu ucapannya. Kemudian dia tiba-tiba pakai sumpah, bukan satu sumpah yang dia pakai, dua kata sumpah yang dia gunakan. Berarti serius ini yang mau dia sampaikan ini. Nah, ini yang berbicara adalah pencipta kita. Yang bersumpah dua kali adalah Tuhan semesta alam. Maka kita harus benar-benar menyimak apa yang akan dia sampaikan. Kemudian pada ayat yang ketiga Allah berfirman, ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Apakah seorang insan, di sini sedikit faedah kata insan, kenapa manusia dikatakan insan? Likathrati nisyanih. Seorang manusia dikatakan insan dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena banyak lupanya, makanya dikatakan insan. Kita ini banyak lupanya. Yang sering kita ingat-ingat ini adalah kebaikan kita. Tapi kalau dosa-dosa kita, ini sering kita lupakan. Tapi kalau kebaikan sama orang, saya udah bantu ini, saya udah ngasih ini, saya udah sedekah ke sini, saya udah bantu ini dan itu kita ingat terus. Tapi kalau dosa-dosa kita sering kita lupa. Makanya manusia dikatakan insan likathrati nisyanih. Itu faedah dari ulama. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Apakah artinya apakah? Yahsabu artinya menduga atau mengira. Apakah manusia menduga, mengira allan najma'a 'idhamah, bahwasanya kami tidak akan mampu. Najma artinya mengumpulkan atau menyatukan. Lan dalam bahasa Arab maknanya tidak akan. Apakah manusia mengira? Manusia yang dimaksud di sini adalah manusia yang kafir. Manusia yang dimaksud di sini pada ayat ini Allah menyindir tentang praduga orang-orang kafir, bukan orang yang beriman. Tapi insan yang dimaksud adalah orang kafir. Apakah manusia mengira kami tidak akan mampu mengumpulkan 'idhamah? 'Idham itu jamak dari 'azmun. 'azmani 'idham artinya tulang. 'Idham berarti tulang belulang, tulang-tulangnya manusia.
Jadi menurut orang kafir, Allah nggak mungkin mampu untuk mengumpulkan dan menyusun kembali tulang belulang manusia, nggak mungkin. Makanya sebagian mereka tuh datang menghadap kepada Rasulullah, membawa tulang yang sudah rapuh, kemudian diremas sama dia, diremas hingga jadi debu. Kemudian dia katakan, ya, bagaimana mungkin Tuhanmu bisa mengumpulkan atau membangkitkan manusia dari tulang yang sudah seperti debu ini? Gak mungkin. Jadi inilah praduga orang-orang kafir. Makanya mereka berlaku semena-mena di dunia, karena mereka meyakini nggak ada itu hari pembalasan, hari kebangkitan. Ya mereka merasa hidup ini ya udah mati, udah selesai urusan. Makanya sebagian daripada mereka itu, kalau banyak masalah, banyak hutang, banyak tekanan hidup, ya dibully dan yang semisalnya, mereka cara beristirahatnya kan mereka, menurut mereka, bunuh diri, selesai urusannya. Kalau kita kan orang-orang beriman nggak begitu. Bunuh diri itu bukan ya tempat peristirahatan kita, enggak, karena kita meyakini adanya kebangkitan. Tapi orang kafir enggak, ya. Makanya mereka menganggap kematian atau kuburan itu adalah tempat peristirahat, padahal bukan. Itu awal daripada perjalanan yang sangat panjang sekali. Jadi inilah praduga mereka. Ya mereka datang bawa tulang kemudian diremuk begini. Apakah Tuhanmu bisa membangkitkan sesuatu yang sudah hancur begini? Nggak mungkin, kata mereka. Jadi Nabi digituin sama orang kafir, ya, terkhusus Abu Jahal dan juga para tokoh kafir yang semisal dengannya. Apakah manusia mengira? Allah pakai kata yahsab, menduga, mengira. Ini menunjukkan bahwasanya keyakinan mereka itu adalah keyakinan yang salah, keyakinan yang tidak ilmiah. Ya, ketika mereka tidak mampu membantah Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mengolok-olok agama. Itu cara mereka. Kalau udah nggak bisa membantah Nabi Muhammad SAW, ya udah jalan terakhirnya ngejek. Itu biasanya begitu. Ya, itu kebiasaan orang-orang kafir. Kemudian ayat yang keempat, Allah berfirman, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan, bala artinya bahkan atau tentu saja. Bahkan qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan Allah itu mampu. Qadir artinya Allah itu mampu. Bahkan Allah itu mampu ala an nusawwiya banana, untuk menyusun ulang secara sempurna banana. Jangankan tulang belulang ya, bahkan salah satu anggota tubuh yang paling rumit. Apa itu anggota tubuh yang paling rumit? Yang mana seluruh manusia itu berbeda-beda. Itulah dia jari kita. Jari kita ini kan memiliki dari zaman Nabi Adam sampai nanti orang akhir zaman, bahkan manusia yang kembar saja pun itu sidik jarinya berbeda-beda. Jangankan cuma tulang belulang, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kami mampu menyusun anggota tubuh yang paling rumit. Apa itu? Banana. Banana itu artinya atrof al-asabi', yaitu ujung dari jari jemari. Jadi Allah tidak katakan bahkan kami mampu menyusun ulang jantungnya, parunya, hatinya, kepalanya, matanya. Allah nggak bilang begitu. Tapi Allah sebutkan ya dengan sastra bahasa yang sangat tinggi, bahkan kami mampu. Ini 1400 tahun yang lalu ya, sebelum kita tahu anggota tubuh yang paling unik, yang paling rumit itu sebenarnya ini sidik jari kita ini. Semuanya berbeda-beda kita ini semuanya. Ya, sidik jari kita ini semuanya berbeda-beda. Bahkan nanti seluruh ujung-ujung jari ini disusun oleh Allah secara sempurna seperti sedia kala, nggak ada cacat sedikit pun. Jadi disusun ulang oleh Allah. Jadi 1400 tahun yang lalu Allah sudah mengkhabarkan bahwasanya dia mampu menyusun anggota tubuh yang paling rumit. Kemudian di tahun 1800-an atau 900-an baru kita tahu
bahwasanya anggota tubuh manusia yang paling rumit itu adalah sidik jari ini, ya, sidik jari manusia. Tapi lihatlah Allah Subhanahu wa taala, ya, kita syukur kita jadi orang Islam ya, subhanallah, ya, karena memang itulah agama yang benar yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan banyak orang-orang pintar, banyak para profesor, para doktor itu masuk Islam karena mereka meneliti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka ada yang meneliti ayat Al-Qur'an, ketika di Al-Qur'an itu dijelaskan bahwasanya ada api di dalam laut. Dulu kan belum ada yang bisa menyelam. Nabi kok tahu gitu? Kok bisa tahu gitu? 1400 tahun yang lalu Nabi udah tahu adanya lempengan gunung di bawah laut, kemudian banyak hal. Kemudian itu yang membuat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti hadis tentang lalat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam kan mengatakan bahwasanya apabila seekor lalat masuk ke dalam bejana salah seorang kalian seperti gelas minum kita, ya, kemudian kata Nabi, maka celupkan dia sehingga tenggelam kedua sayapnya. Kata Nabi SAW, karena salah satu dari sayapnya ada bakterinya, salah satunya ada penawarnya. Ketika diteliti oleh mereka orang-orang cerdas dan orang-orang pintar, baru tahu mereka benar banyak apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Kalau sekarang kan udah aneh, kita bisa melihat. Tapi di zaman dahulu gimana ngelihatnya Nabi SAW? Ada bakteri di sebelahnya, di sini ada penawarnya, gimana? Itulah yang membuat orang-orang cerdas dan orang-orang pintar, ya, mereka dari kalangan profesor, doktor, mereka masuk ke dalam agama Islam. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala untuk membantah praduganya orang-orang kafir, bahkan Allah itu mampu untuk menyusun ulang secara sempurna jari jemarinya manusia. Sidik jarinya itu bahkan disusun ulang gitu, serapi mungkin. Subhanallah. Ya, bahkan anak kembar sendiri pun walaupun wajahnya sangat mirip, ternyata sidik jari mereka juga berbeda. Dan itu Allah buat nanti, Allah kumpulkan, Allah bangkitkan secara sempurna tanpa kurang satu apapun. Kemudian di ayat yang kelima Allah mengatakan bal yuridul insanu liyafjura amamah. Ini masih menyindir dan juga menyanggah atau membantah ucapan orang kafir di atas praduga mereka tadi. Gak mungkin hari kiamat itu ada. Nah, di ayat yang pertama tadi Allah bersumpah dengan hari kiamat, maksudnya ada hari kiamat itu, ya. Kemudian di sini di ayat yang kelima Allah mengatakan bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bahkan, bal artinya bahkan, yuridul insan, manusia yang kafir tadi, insan manusia, tapi manusia yang dimaksud ini masih menyinggung tentang orang kafir tersebut yang menentang adanya hari kebangkitan. Bahkan seorang insan, orang kafir itu yuridu artinya berkeinginan. Apa yang diinginkan oleh orang kafir? Liyafjuro amamah, untuk berbuat dosa terus menerus. Itulah yang mendorong mereka untuk tidak mempercayai adanya hari kebangkitan, ya. Karena kalau orang mempercayai adanya hari kebangkitan, gak mungkin mereka terus dan senantiasa melakukan perbuatan dosa. Kayak kita lah yang lahir sebagai seorang muslim mukmin, punya akidah bahwasanya nanti ada hari kematian, kemudian setelah itu adanya hari kebangkitan. Nah, gimana kita mau terus-menerus melakukan dosa? Pasti ada saatnya kita akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kan begitu. Tapi orang-orang kafir yang mendorong mereka untuk tidak meyakini adanya hari kebangkitan tadi, yaitu keinginan mereka untuk berbuat dosa terus menerus. Itu yang membuat mereka, ya, tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Jadi di sini ada faedah. Faedahnya apa? Ketika seseorang dia senantiasa melakukan dosa dan gak mau tobat, itu berarti keimanannya terhadap hari kiamat sangat kecil. Semakin kecil keimanannya ketika semakin jarang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena orang yang meyakini adanya hari kebangkitan, tidak mungkin dia terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Jadi kita koreksi diri kita, kok kayaknya enak kali ya buat dosa ini, dan saya merasa ya nikmat terus buat dosa ini, nggak mau bertobat, nggak mau sujud, menangis di hadapan Allah, ngangkat tangan merengek, nggak ada gitu. Sikap kita nggak ada begitu di hari-hari kita, di kehidupan kita nggak ada begitu sifat kita. Maka ini pertanda keyakinan kita terhadap hari kiamat itu sangat kecil sekali. Ya, coba koreksi diri masing-masing. Kemudian ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya. Yas'al, dia bertanya. Ini masih cerita tentang orang kafir yang meragukan hari kebangkitan tadi. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya, kapan rupanya terjadinya hari kiamat itu? Bertanya bukan ingin ilmu, bukan. Kan bertanya itu banyak modelnya. Bertanya ngejek ada, bertanya ingin ilmu ada, bertanya basa-basi ada. Ya kan? Nah, ini jenis bertanya yang bagaimana? Karena ini orang kafir dan mereka meragukan adanya hari kiamat, memang kalimatnya ini seakan-akan bertanya ilmu, padahal enggak. Mereka tuh kayak ngejek. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Kapan rupanya terjadinya hari kiamat itu? Kapan? Kayak gitu istilahnya. Kayak orang gimana? Kita ngasih tahu sesuatu, ya, awas kamu ya, nak jangan nakal, kamu harus pulang, nanti bapak marah. Kapan rupanya bapak pulang? Ah gitu. Kayak ngejek gitu. Kapan rupanya bapak pulang? Dah, dia terus saja bergelimang di atas kesalahan dan ya dosa-dosanya. Nah, begitu. Jadi orang kafir ini nanya, tapi nanyanya sambil ngejek Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kapan rupanya terjadinya hari kiamat itu? Gitu. Jadi subhanallah, inilah tingkah laku dari orang-orang kafir. Ya, kalau mereka nggak bisa membantah, ya udah, mereka bantah dengan cara mengejek dan merendahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Allah dari pertanyaan itu? Pada ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab dan tidak menggubris ucapan mereka. Gak dikasih tahu Allah, oh tanggal sekian, tahun sekian, bulan sekian, gak. Allah Subhanahu wa taala fokus kepada tragedi besarnya nanti. Pokoknya faidza bariqal basar, mata pada saat itu terbelalak, gak bisa berkedip. Saking terkejutnya, saking dahsyatnya kejadian pada hari itu. Pokoknya kalau mata sudah nggak bisa berkedip lagi, itulah hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab, dan memang Allah ingin merahasiakan kapan terjadinya hari kiamat. Karena kalau nggak dirahasiakan Allah kapan terjadinya hari kiamat, nggak ada orang kafir nanti. Sedangkan Allah dengan hikmah darinya, kebijaksanaan darinya, Allah pengen ya menguji manusia, pengen menguji mereka dengan adanya nembak. Lanjut. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala sengaja memang menyembunyikan kapan terjadinya hari kiamat itu dengan kebijaksanaan darinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala ingin merahasiakan hari kiamat. Makanya kan setiap orang yang melakukan cocoklogi hari kiamat itu bakal terjadi tahun sekian ini itu, ya, ternyata sampai sekarang tidak terjadi karena bahkan dialog antara malaikat Jibril yang berubah menjadi sosok laki-laki yang tampan, bertanya tentang rukun Islam, rukun iman, kemudian bertanya tentang kapan tegaknya hari kiamat. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya ya malaikat Jibril pun nggak tahu kapan tegaknya hari kiamat. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pun nggak tahu kapan tegaknya hari kiamat. Kemudian kita menduga-duga, ada sebagian ustadz
Ya, bahkan sebenarnya bukan hanya ustadz itu ya. Bahkan ada sebagian ulama di masa lalu juga melakukan itu, cocoklogi tadi. Ya, ditebaknya hari kiamat itu bakal terjadi begini-gini, ya udah ada pendahulunya sebelumnya. Tapi ternyata ya tidak terjadi apa yang dia kabarkan. Memang karena ini rahasia Allah hari kiamat ini. Intinya hari kiamat itu terjadi ketika mata sudah tidak bisa lagi berkedip. Udah terbelalak, terbuka. Kita kan kalau ada suatu tragedi yang luar biasa terjadi di hadapan kita, itu kadang nggak bisa berkedip pada kita, ya sangat heran dan sangat mengerikan keadaan itu, nggak bisa berkedip, shock gitu keadaan kita, kaget. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tragedi yang ada pada hari kiamat di ayat selanjutnya, wa khosafal qamar. Wa itu artinya dan, ini menunjukkan apa namanya kata sambung ya. Jadi kejadian ini terjadi secara bersamaan, begitu maksudnya. Wow itu kan yufidu mutlaqul jam'i, memberikan faedah ya sama-sama gitu, sama gitu. Makanya ini tragedi hari kiamat nanti itu bersamaan nih kejadiannya. Mata terbelalak, wa khasafal qamar. Pada saat itu mata terbelalak, bagaimana tidak terbelalak? Sedangkan pada saat itu bulan kehilangan cahayanya. Kita kan kalau keadaan ini sudah gelap, kita kan bergantung dengan bulan. Kalau di kondisi pada masa tidak ada lampu, tidak ada api, tidak ada cahaya, tidak ada apapun di malam hari, kemudian kita hanya bergantung dengan bulan. Tiba-tiba bulan mati, gak ada cahayanya sama sekali, gak ada. Sehingga kita untuk nengok jari jemari kita aja gak bisa. Nah itulah nanti kejadian pada hari kiamat, ya runtuh semuanya, cahaya-cahaya itu udah nggak ada. Wa khosafal qamar, bulan kehilangan cahayanya. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, bagaimana mata mereka tidak terbelalak pada saat itu dan di jumi'ah. Jumi'ah asal katanya jamaah. Jamaah artinya mengumpulkan. Jumi'ah itu adalah fi'il mabni atau mughayyar shighah, artinya dikumpulkan. Dan pada hari itu dikumpulkan, digabungkan, disatukan matahari dan bulan. Jadi jemaah sekalian, matahari dan bulan kalau sudah disatukan, apa yang terjadi? Meledak dia. Itulah yang dikatakan ya ledakan kosmik katanya. Kalau udah matahari sama bulan disatukan ya meledak, hancur pasti semuanya. Jadi kejadian itulah nanti yang terjadi pada hari kiamat. Makanya mata manusia pada hari kiamat nanti itu nggak bisa berkedip. Sampai anak-anak pun beruban. Anak baru lahir, dilahirkan sama ibunya, ya ibu yang baru melahirkan tiba-tiba langsung keguguran. Nah anaknya begitu melihat tragedi yang begitu mengerikan, padahal kan anak-anak nggak paham dengan kondisi, tapi langsung beruban mensifati bagaimana kengerian hari itu. Tapi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kejadian hari kiamat itu tragedinya tidak dilihat oleh orang-orang yang masih memiliki iman, nggak dilihat. Inilah maha baiknya Allah. Ya, karena sebelum tegaknya nanti hari kiamat itu, Allah utus angin yang mencabut seluruh nyawa-nyawa orang yang masih memiliki iman di dalam hatinya. Jadi siapa nanti yang melihat hari kiamat itu? Khusus mereka orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis dikatakan, ya, inna min syirarin nas, manusia yang paling buruk, man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya, yaitu adalah orang-orang yang ketika terjadi hari kiamat dia masih hidup. Ini adalah manusia yang paling buruk. Tapi kita beruntung, ya, tapi kita nggak tahu ya. Sekarang kita punya iman, nggak tahu minggu depan, bulan depan, tahun depan, wallahu alam. Selama kita masih hidup, tidak ada jaminan kita berada di atas kebaikan ini selamanya. Makanya jangan pernah menghina orang lain yang belum mendapatkan hidayah. Karena kadang-kadang kata para ulama, ketika kita mencela, menghina orang lain, itu nanti
diri kita bisa berbalik seperti orang yang kita hinakan tadi, bisa saja berbalik. Malah dia berubah menjadi orang yang baik, kemudian kita berubah menjadi orang yang jahat. Kayaknya kalau ada saudara-saudara yang terjatuh kepada kekeliruan, belum mendapatkan hidayah, tugas kita itu adalah mendoakannya, ya, berusaha untuk membimbingnya. Itu yang menjadi tugas kita. Nah, kata Allah di dalam surah Al-Qiyamah ayat yang ke-9, di antara kejadian yang membuat mata manusia terbelalak tidak bisa berkedip adalah matahari dan bulan dikumpulkan, disatukan, digabungkan. Kalau sudah bergabung ya meledak berarti. Ya. Nah, inilah yang dikatakan ledakan kosmik tadi itu. Ledakan kosmik, meledak, ya. Mengerikan sekali keadaannya. Di sini dikatakan oleh para ulama, kenapa matahari dan bulan yang yang dilagakan atau ditabrakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata mereka, karena dari zaman dahulu kala dua makhluk ini dianggap agung oleh manusia, oleh sebagian manusia, sehingga sebagian mereka ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan. Nah, lihat tuh, sesembahan kalian yang kalian anggap agung, kalian anggap besar, dikumpulkan, digerak. Ini kan matahari dan bulan kan berjalan sesuai dengan porosnya, saling berjauhan ini mereka ini, ya. Tapi kok bisa mereka saling bertabrakan? Ada yang menggerakkan, bukan mereka bergerak sendiri, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan Allah malaikatnya untuk menarik antara bulan dan matahari, kemudian ditabrakkan. Jadi subhanallah, keadaannya nanti begitu mengerikan. Nah, tuh lihat, sesembahan yang kalian sembah daripada selain Allah itu nanti akan dihinakan oleh Allah dengan cara dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu terjadi, makin hancurlah mentalnya orang-orang kafir. Nah, yang kami agungkan pun tidak bermanfaat rupanya. Yang kami anggap mulia pun ternyata tidak bisa membantu kami. Jangankan membantu kami, mereka sendiri pun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Maka pada hari itu yaqulu, berkata, berucap, tapi di sini kita artikan berteriak. Berteriak. Kenapa? Karena kondisinya sangat mengerikan. Gak mungkin mereka ngomongnya santai, itu gak mungkin. Ya, kondisinya pasti mereka berteriak. Kenapa? Karena isi daripada ayat ini, yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Mereka pada saat itu panik sehingga mereka berteriak, yauma idzin ainal mafar. Pada hari itu, pada hari ini, di mana kita bisa berlindung? Mana tempat lari? Jadi semuanya itu bukan cuma satu. Kita kan kalau melihat di satu majelis nih, ya, tiba-tiba ada yang teriak, satu orang saja berteriak histeris dia, mana nih tempat berlindung, mana tempat berlindung. Ketika terjadi gempa yang luar biasa, panik dia, ya, dia berteriak, itu saja sudah mengganggu kita, ya kan? Kemudian nanti ini yang berkata bukan satu orang, yang berteriak nanti seluruh yang melihat kejadian kengerian hari kiamat itu. Berarti bagaimana ricuhnya nanti, bagaimana ributnya nanti, bagaimana mengerikannya nanti kejadian hari kiamat. Yaqulul insan, manusia nanti akan berkata, di mana tempat kita berlari? Mereka saling bertanya, mana ini tempat berlindung, mana tempat berlari? Gak bisa lagi. Kalala wazar. Ayat yang setelahnya Allah katakan, sekali-kali tidak ada lagi tempat berlindung. Gimana ngerinya itu jemaah? Tiba-tiba ada suara yang mengatakan, la wazar, tidak ada tempat berlindung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja, ya, sampai ayat yang ke-10. Semoga 11 ya. Nah, sampai ayat yang ke-11 insyaallah taala dengan izin dari Allah, dan kita harapkan kemudahannya, dan kita berdoa kepada Allah agar selalu istiqomah di atas kebaikan ini, memiliki keinginan untuk menuntut ilmu agama hingga ajal menjemput kita. Naktafi bihadzal qadr ila huna, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.